tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pembiayaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami. Dan sebelum kami mengadakan aks lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Yang lain apa yang kukatakan tadi? Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah jadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang liputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semua itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saat yang aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitahukan Bapa kepadamu. Berhari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya aku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah,
maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam nama Yesus, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Apa yang maksud dengan Yesus? Kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, tidak lain apa dikatakan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan Roh Kudus sebagaimana dikatakan dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Dan selanjutnya, karena aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu diberikan, kabar carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan ayat yang ke-11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada Yesus. Jadi firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini, mencelikkan mata rohani kita pada pagi hari ini dari hal meminta dalam nama Yesus. Sebagaimana ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku atau dalam nama Yesus, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Kalau kita hari kita minta Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mendampingi dalam hidup kita, Roh Kudus yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita bagaikan hidup tanpa kekuatan, sebab Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang memberikan, dikatakan penghibur, dan lebih pada itu Roh Kudus memberikan sukacita. Sebab firman Allah berkata dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan makan minuman, tapi damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya di hidup kita. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, sekalipun menghadapi duka cita, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi apapun, kita akan dapat satu kemenangan, karena Roh Kudus akan memberikan sukacita. Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada anak-anaknya yang meminta. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Maka kalau saudara hari mengalami persoalan, problem apapun, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus menguasai dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus menguasai angan-angan saudara. Izinkan Roh Kudus menguasai dalam cita-cita saudara. Biar Roh Kudus sekalipun menghadapi tantangan, persoalan atau duka cita, tapi firman Tuhan katakan akan mengalami sukacita. Sukacita bukan yang Tuhan dunia berikan, tapi sukacita yang dari surga. Amin. Sukacita yang dari surga. Sukacita yang dunia berikan semu, tapi sukacita yang dari surga. Bila Roh Kudus akan memberi satu kemenangan, pengharapan, kekuatan dalam mengiring kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Tuhan memberikan satu kemenangan hidup saudara. Amin. Sukacita yang dari surga boleh mengalir dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus biar mengalir dalam hidup saudara. Kita bisa hari ini karena Tuhan. Kita mampu karena Roh Kudus. Amin. Benar Bapa di surga, biar Roh Kudus tetap membasuh dalam hidup kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga duka cita menjadi sukacita, dan kami bisa, kami mampu, kami kuat karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang di garis depan dan berperang merupakan
melihat hikmat yang dari Tuhan, belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Biarlah COVID ini semakin berkurang, menjadi pandemi, menjadi endemi, dan negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Ekonominya tetap tegak karena Tuhan sayang pada negara Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus sertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.